Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok satu akan membahas mengenai sistem akuntansi penerimaan kas pada bab 13. Perkenalkan, nama saya Aisyah Malia Prasadani dengan 3 digit NPM terakhir 220. Perkenalkan, nama saya Gabriela Venetria Frintias dengan 3 digit NPM terakhir 237. Perkenalkan, nama saya Mailani Sirna Nabila Birowo dengan NPM 3 digit terakhir 246. Saya Kartika Dwi Asilti dengan NPM akhir 222. Perkenalkan, nama saya Dandino Pratama dengan NPM 2401 3010 410. Saya Raya Alia Hafidha dengan NPM akhir 223. Oke, jadi bab ini diawali dengan sistem penerimaan kas dari penjualan tunai yang dibagi menjadi 3 prosedur, yaitu prosedur penerimaan kas dari over the counter sale, yang kedua itu penerimaan kas dari cash on delivery sales, dan yang ketiga itu dari credit card sale. Yang kita masuk pertama ke penerimaan kas dari over the counter sale. Jadi dalam penjualan tunai ini, pembeli datang ke perusahaan melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, lalu melakukan pembayaran ke kasir, kemudian menerima barang yang dibeli. Nah, dalam over the counter sale ini perusahaan itu menerima uang tunai, cek pribadi, atau pembayaran langsung dari pembeli dengan kartu kredit atau kartu debit sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Nah, penerimaan kas dari over the counter sale ini dilaksanakan seperti prosedur berikut. Jadi yang pertama itu pembeli memesan barang langsung kepada wiraniaga atau salesperson di bagian penjualan, dan bagian kasa akan menerima pembayaran dari pembeli yang dapat berupa uang tunai, cek pribadi, kartu kredit, kartu debit, ataupun yang lainnya. Dan bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Lalu bagian pengiriman akan menyerahkan barang kepada pembeli. Bagian kasa akan menyetorkan kas yang diterima dari bank, dan bagian akuntansi akan mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan dan mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Nah, kita lanjut ke penerimaan kas dari cash on delivery sale. Jadi COD sale ini adalah transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan penerimaan kas dari hasil penjualan. COD sales ini merupakan sarana untuk memperluas daerah pemasaran dan untuk memberikan jaminan penyerahan barang bagi pembeli dan jaminan penerimaan kas bagi perusahaan penjual. Jadi COD sales ini dilaksanakan dengan prosedur seperti berikut. Jadi yang pertama itu pembeli akan memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos, dan yang kedua penjual akan mengirimkan barang melalui kantor pos pengirim dengan cara mengisi formulir COD sales kantor pos penerima. Lalu kantor pos penerima ini akan mengirim barang dan formulir COD sales ini sesuai dengan instruksi penjual kepada kantor pos penerima. Kantor pos penerima pada saat diterimanya barang dan formulir COD sales memberitahukan kepada pembeli tentang diterimanya kiriman barang COD sales. Lalu pembeli membawa surat panggilan ke kantor pos penerima dan melakukan pembayaran sejumlah yang tercantum dalam formulir COD sales. Kantor pos penerima menyerahkan barang kepada pembeli dengan diterimanya kas dari pembeli. Lalu kantor pos penerima ini akan memberitahu kantor pos pengirim bahwa COD sales telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, kantor pos pengirim memberitahu penjual bahwa COD sales telah selesai dilaksanakan sehingga penjual dapat mengambil kas yang diterima dari pembeli. Oke, jadi kita masuk ke bagian penerimaan kas dari credit card sale. Jadi sebenarnya kartu kredit ini bukan merupakan suatu tipe penjualan, namun merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual, yang memberikan kemudahan baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Nah, kartu kredit ini merupakan sarana pembayaran bagi pembeli baik dalam over the counter sale maupun dalam penjualan yang pengiriman barangnya dilaksanakan melalui jasa pos atau angkutan umum. Dalam
over the counter sale, pembeli datang ke perusahaan, melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir dengan menggunakan kartu kredit. Dalam penjualan tunai yang melibatkan pos atau perusahaan angkutan umum, pembeli tidak perlu datang ke perusahaan penjual. Jadi pembeli akan memberikan persetujuan tertulis penggunaan kartu kredit dalam pembayaran harga barang sehingga memungkinkan perusahaan penjual melakukan penagihan kepada bank atau perusahaan penerbit kartu kredit. Nah, kita mulai ke bagian gambar 13.3 penjualan dengan kartu kredit bank. Jadi pertama itu pemegang kartu kredit ke merchant. Jadi pemegang kartu kredit membeli barang atau jasa dari merchant dengan menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank. Nah, ini merupakan transaksi pembelian biasa tetapi pembayarannya dilakukan dengan kartu kredit. Lalu kita ke bagian merchant ke bank penerbit dari kartu kredit. Jadi setelah transaksi selesai, merchant menyetor credit card sales slip ke bank penerbit kartu kredit. Dokumen ini itu akan digunakan sebagai dasar untuk meminta pembayaran dari bank atas transaksi kartu kredit tersebut. Lalu kita masuk ke bank penerbit kartu kredit ke merchant. Nah, bank ini akan menyetor sejumlah dana ke rekening giro merchant sesuai dengan nilai transaksi dan merchant akan menerima pembayaran dari bank bukan langsung dari pemegang kartu kredit. Lalu skema yang terakhir ada dari bank penerbit kartu kredit ke pemegang kartu kredit. Nah, secara periodik, bank ini akan menagih pemegang kartu kredit atas transaksi yang dilakukan sebelumnya. Ini adalah mekanisme pembayaran utang kartu kredit oleh pemegang kartu. Nah, kita masuk ke gambar 13.4 ya. Nah, jadi kita mulai saya akan menjelaskan penerimaan kas dari credit card sale yang dimulai dengan pemesanan barang. Jadi pemegang kartu kredit itu akan memesan barang ke perusahaan atau merchant. Lalu yang kedua ada instruksi pengiriman. Jadi bagian penjualan menerima pesanan dan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Lalu ketiga ada pembayaran, jadi pemegang kartu kredit membayar menggunakan kartu kredit dan pembayaran ini tuh belum berupa uang tunai, melainkan otorisasi bahwa bank akan membayar merchant nantinya. Lalu yang keempat ada pengiriman barang, jadi bagian pengiriman ini menyerahkan barang kepada pemegang kartu kredit sesuai perintah dari bagian penjualan. Lalu yang kelima ada setor slip kartu kredit, jadi bagian kas menyetorkan slip kartu kredit ini ke bank penerbit kartu kredit dan slip ini jadi dasar untuk mendapatkan dana dari bank atas transaksi yang dilakukan. Dan yang terakhir ada penagihan ke pemegang kartu. Jadi bank penerbit kartu kredit secara periodik akan menagih pembayaran kepada pemegang kartu kredit sesuai transaksi yang dilakukan. Oke, jadi kita masuk ke fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Jadi ada fungsi apa aja sih? Ada fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi gudang, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Kita mulai dari fungsi penjualan terlebih dahulu. Jadi dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini itu bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur, penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Lalu yang kedua ada fungsi kas nih. Nah, dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini tuh bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pembeli. Nah, kita masuk ke yang ketiga ada fungsi gudang nih. Nah, dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Nah, kita bahas lagi fungsi pengiriman. Nah, dalam transaksi kas dari penjualan tunai, fungsi pengiriman ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Lalu yang terakhir, fungsi akuntansi. Jadi, fungsi akuntansi ini bertugas untuk mencatat transaksi
penjualan dan penerimaan kas dan membuat laporan penjualan. Nah, lanjut ke informasi yang diperlukan manajemen. Ada apa aja sih? Ada 7 informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai. Nah, yang pertama ada jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat ada nama dan alamat pembeli. Yang informasi ini tuh akan diperlukan dalam penjualan produk tertentu, namun pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Dan yang kelima ini kuantitas produk yang dijual, keenam nama wiraniaga yang melakukan penjualan, dan yang ketujuh ada otorisasi pejabat yang berwenang. Selanjutnya di sini kita bakal bahas dokumen dan catatan yang digunakan. Untuk yang pertama, dokumen yang digunakan ada faktur penjualan tunai, pita register kas atau cash register tape, credit card sales slip, bill of lading, faktur penjualan COD, bukti setor bank, dan yang terakhir ada rekapitulasi beban pokok penjualan. Lalu, untuk catatan yang digunakan ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, kartu persediaan, dan juga kartu gudang. Lalu, selanjutnya kita bakal bahas tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jadi ada 7 prosedur. Yang pertama, prosedur order penjualan, yang dimana fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas, dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya ada prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran berupa pita register kas dan cap lunas pada faktur penjualan kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang yang dibelinya dari fungsi pengiriman. Yang ketiga ada fungsi penyerahan barang. Lalu yang keempat ada prosedur pencatatan penjualan tunai yang melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Lalu selanjutnya ada prosedur penyetoran kas ke bank, lalu prosedur pencatatan penerimaan kas, dan yang terakhir ada prosedur pencatatan beban pokok penjualan dengan fungsi akuntansi membuat rekapitulasi beban pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur pengendalian internal. Nah, yang pertama ada di organisasi. Jadi, unsur pengendalian internal organisasi itu sistem pengendalian internal dalam perusahaan harus memastikan bahwa fungsi-fungsi utama seperti fungsi penjualan, fungsi kas, dan fungsi akuntansi dipisahkan untuk meminimalkan resiko kecurangan dan kesalahan. Nah, ada 3. Yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Kedua, fungsi kas harus terpisah dengan fungsi akuntansi. Dan yang ketiga, ada transaksi penjualan kas. Nah, fungsi kas harus terpisah dengan fungsi akuntansi ini maksudnya fungsi kas dan akuntansi harus dikelola oleh 2 departemen yang terpisah agar tidak ada tumpang tindih yang dapat menyebabkan penyalahgunaan. Nah, yang transaksi penjualan kas itu, fungsi penjualan dan pengelolaan kas tidak boleh tercampur dalam proses pencatatan transaksi penjualan. Misalnya, pencatatan transaksi penjualan di bagian kas harus berbeda dari pencatatan dalam jurnal penjualan. Nah, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas ini karena fungsi penjualan tidak boleh dicampur adukkan dengan fungsi kas. Jadi, fungsi penjualan sendiri, fungsi kas sendiri. Nah, selanjutnya ada sistem otorisasi prosedur pencatatan. Pencatatan transaksi penjualan tunai harus dilakukan oleh bagian penjualan, bagian kas, dan bagian akuntansi secara terpisah. Setiap transaksi penjualan harus didukung oleh dokumen yang sah dan otorisasi yang sesuai. Ada 2, pencatatan dalam buku jurnal dan transaksi penjualan tunai. Pencatatan dalam buku jurnal ini adalah transaksi penjualan yang dilakukan oleh bagian penjualan harus dicatat dengan benar dalam jurnal penjualan. Setiap transaksi harus didukung
dengan bukti yang lengkap agar dapat diverifikasi oleh pihak terkait. Nah, kalau transaksi penjualan tunai ini, setiap transaksi yang melibatkan uang tunai harus dicatat dalam jurnal kas, yang mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran dengan jelas. Selanjutnya ada pencatatan dalam buku akuntansi. Nah, pencatatan harus didasarkan pada sumber dokumen yang lengkap. Dalam hal ini, setiap transaksi harus diverifikasi dengan dokumen yang pendukung yang sesuai, seperti faktur dan bukti pembayaran. Nah, dokumen pendukung ini harus lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan seperti faktur penjualan, bukti pembayaran, dan dokumen yang lainnya yang relevan dengan transaksi. Dan kedua, ada pencatatan jurnal ini. Setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dalam buku jurnal oleh bagian akuntansi dan diperiksa oleh pihak berwenang. Selanjutnya ada praktik yang sehat. Praktik yang sehat itu penggunaan sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah terjadinya kesalahan dan penipuan dalam proses pencatatan keuangan. Dalam hal ini, setiap transaksi harus diawasi dengan sistem otorisasi yang ketat dan dicatat dengan benar. Ada 3 faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Ketiga, fungsi saldo kas yang ada di tangan, fungsi kas secara prodi dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksaan intern. Selanjutnya ada bagian alir dokumen sistem penerimaan kas ada 3. Yang pertama over the counter sale, kedua ada cash on delivery sale, dan yang ketiga ada credit card sale. Over the counter sale ini jadi setiap transaksi penjualan dilakukan secara langsung dengan pelanggan, misalnya di kasir. Nah, kalau cash on delivery sale ini pencatat dilakukan berdasarkan bukti penerimaan kas yang diterima oleh bagian kas. Nah, transaksi ini kemudian dicatat dalam jurnal penjualan dan jurnal kas. Yang ketiga ada credit card sale, jadi transaksi ini dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Pembayaran menggunakan kartu kredit akan dicatat dalam jurnal kas setelah menerima konfirmasi dari bank. Nah, selanjutnya ada bagian alir dokumen sistem over the counter sale. Nah, yang pertama ada jurnal di sini. Jadi berdasarkan faktur penjualan. Misalnya yang pertama, berdasarkan faktur penjualan tunai yang dilampiri dengan pita register tas, bagian jurnal mencatat transaksi over the counter sale ke dalam jurnal penjualan dengan jurnalnya seperti ini. Penjualan tunai di sisi debit dan pendapatan penjualan di sisi kredit. Kedua, berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bagian kas, bagian jurnal mencatat kas dan over the counter sale di dalam jurnal penerimaan dengan jurnal kas di bagian debit dan penjualan tunai di sisi kredit. Nah, beban pokok penjualan yang disusun atas dasar data yang direkam dalam kartu persediaan, bukti memorial dicatat oleh bagian jurnal ke dalam jurnal umum. Dengan jurnalnya, beban pokok penjualan di sisi debit dan persediaan produk jadi di sisi kredit. Selanjutnya ada bagian alir dokumen sistem penerimaan kas atau COD, jadi cash on delivery. Nah, bagian alir ini dimulai dari bagian alir penjualan, bagian kas, bagian gudang, bagian pengiriman, bagian jurnal, bagian kartu persediaan, bagian order penjualan, bagian gudang, dan bagian pengiriman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada saat ini kita akan membahas mengenai sistem penerimaan kas dari COD sale dan juga sistem penerimaan kas dari credit sale. Kita mulai dari sistem penerimaan kas dari COD sale pada gambar pertama. Dimulai dari bagian kasa yang akan menerima FPCOD atau faktur penjualan cash on delivery dan juga cek dari perusahaan angkutan umum. Kemudian cek akan digunakan untuk mengisi bukti setor bank. Selanjutnya cek akan disetorkan ke bank bersama dengan FPCOD dan juga bukti setor. Pada bagian jurnal, akan menggunakan FPCOD untuk mencatat jurnal penjualan. Kemudian setelah cek diterima dari pelanggan, maka jurnal penerimaan kas akan digunakan sebagai bukti setor bank. Selanjutnya, proses akan dianggap selesai setelah semua data dicatat dan juga dikirimkan ke sistem. Nah, kita lanjut kepada sistem penerimaan kas dari credit sale dimulai dari gambar 2,
yaitu bagian order penjualan yang akan membuat FPT atau faktur penjualan tunai setelah order diterima dari pembeli. Kemudian bagian kasa akan menerima kartu kredit pembeli dan juga membuat credit card sales slip atau CCSS. Kemudian, kasir akan mengoperasikan register kas, membuat bukti setor bank dan juga menyetorkan kas ke bank. Pada bagian gudang akan menyerahkan barang berdasarkan FPT dan pada bagian penerimaan akan menyerahkan barang ke pembeli dengan slip pita register kas dan juga FPT sebagai pembungkus. Selanjutnya, pada gambar 3, pada bagian jurnal ini akan mencatat 3 jurnal. Yang pertama jurnal penjualan berdasarkan FPT dan PRK, kemudian jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank, dan juga jurnal umum yang digunakan untuk mencatat rekonsiliasi HPP. Selanjutnya, pada bagian kartu persediaan akan mengelola kartu persediaan, kemudian akan membuat rekapitulasi HPP secara periodik, dan yang terakhir adalah menerbitkan bukti memorial untuk dicatat di dalam jurnal umum. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem penerimaan kas dari piutang. Nah, sistem penerimaan kas dari piutang ini mengharuskan dua hal. Yang pertama yaitu debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan pemindah bukuan melalui rekening bank. Kemudian yang kedua adalah kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke bank dalam jumlah yang penuh. Juga ada beberapa cara dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Ada 3 cara. Yang pertama melalui penagih perusahaan, yang kedua melalui pos, dan yang terakhir adalah melalui lockbox collection plan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi yang terkait dan juga dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Jadi awalnya saya akan menjelaskan tentang fungsi yang terkait dulu. Jadi fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang itu ada 5. Yang pertama ada fungsi sekretariat, yang kedua ada fungsi penagihan, ketiga ada fungsi kas, keempat ada fungsi akuntansi, dan yang kelima ada fungsi pemeriksa intern. Pertama, fungsi sekretariat itu bertugas untuk menerima cek dan juga surat pemberitahuan atau remittance advice dari debitur perusahaan. Jadi fungsi sekretariat itu membuat daftar surat pemberitahuan berdasarkan surat pemberitahuan dan juga cek yang dikirimkan bersamaan oleh debitur perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur pengendalian internal yang ada dalam sistem penerimaan kas dari piutang dalam cancel check. Jadi di unsur pengendalian internal sistem penerimaan kas dari piutang dalam cancel check ini memiliki 3 bagian penting. Yang pertama itu ada organisasi, yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan yang ketiga ada praktik yang sehat. Saya akan menjelaskan tentang organisasi dulu. Jadi di organisasi ini memiliki 2 unsur. Yang pertama, fungsi penagihan itu harus terpisah dari fungsi akuntansi dan juga fungsi penerimaan kas. Hal ini dilakukan karena untuk mencegah terjadinya adanya penyalahgunaan. Yang kedua, fungsi akuntansi itu harus dipisah dari penerimaan kas. Fungsi penerimaan kas. Jadi hal ini dilakukan untuk agar yang mencatat laporan keuangan dan yang menerima uang itu adalah fungsi atau orang yang berbeda. Terus berlanjut ke bagian kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Jadi sistem otorisasi dan prosedur pencatatan ini memiliki 3 unsur di sistem penerimaan kas dari piutang cancel check.
Yang pertama, debitur itu diminta untuk melakukan pembayaran dengan cek menggunakan nama perusahaan atau nama resmi atau dengan cara pindah bukuan. Yang kedua, fungsi penagihan itu hanya melakukan penagihan berdasarkan dari daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Yang ketiga, pengkreditan akun pembantu piutang oleh fungsi akuntansi bagian piutang itu memerlukan surat pemberitahuan atau remittance advice. Yang bagian 3 itu ada praktik yang sehat. Jadi praktik yang sehat ini memiliki 3 unsur. Yang pertama, hasil penghitungan kas itu direkam dan dicatat dalam berita acara dan harus disetorkan ke bank dengan segera. Yang kedua, penagih dan kasir itu harus diasuransikan atau fidelity bond insurance. Yang ketiga, kas yang ada di dalam perjalanan baik di bagian kasa maupun bagian penagih perusahaan itu harus diasuransikan atau cash in safe dan cash in transit insurance. Berlanjut, saya akan menjelaskan sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan. Jadi di sistem ini ada 7 tahapan, bermula dari bagian piutang yang akan menyerahkan daftar piutang yang harus ditagih ke bagian penagihan. Kemudian berlanjut bagian penagihan akan menagih piutang kepada debitur. Setelah itu bagian penagihan akan menerima cek atas nama perusahaan atau nama resmi beserta dengan surat pemberitahuan atau remittance advice dari debitur. Keempat, bagian penagihan akan memberikan surat pemberitahuan kepada bagian piutang dan juga memberikan cek atas nama ke bagian kasa. Lalu bagian kasa ini akan menyetorkan ke bank perusahaan setelah melakukan endorsement atau menandatangani cek yang menandai bahwa cek tersebut tuh bisa dicairkan atau disetorkan ke bank perusahaan oleh pihak yang berwenang. Setelah disetorkan ke bank perusahaan akan melakukan cek clearing ke bank debitur. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penerimaan kas dari piutang melalui perusahaan dan pos. Yang pertama, saya akan menjelaskan melalui perusahaan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu di bagian sekretariat. Proses dimulai ketika cek dan surat pemberitahuan diterima dari debitur via pos. Kemudian bagian sekretariat lalu membuat daftar surat pemberitahuan atau DSP dan menyampaikan cek dan surat pemberitahuan ke bagian kas, DSP dan surat pemberitahuan ke bagian piutang dan bagian jurnal. Yang kedua yaitu bagian kas. Untuk yang pertama menerima cek dan DSP, kemudian membuat bukti setor bank dan mengirimkan DSP dan bukti setor bank ke bagian jurnal, cek dan bukti setor bank untuk disetorkan. Kemudian yang ketiga ada bagian piutang. Dan untuk menerima DSP dan SP dari bagian sekretariat, mengisi kartu piutang sebagai catatan penerimaan pembayaran dari debitur. Yang keempat, yang terakhir yaitu bagian jurnal.
menerima DSP dan bukti setor bank dari bagian kas, dan kemudian membuat jurnal penerimaan kas sebagai penyertaan resmi terakhir. Kemudian melalui pos yang pertama ada bagian piutang. Proses dimulai dengan pembuatan daftar piutang yang akan ditagih. Kemudian membuat daftar piutang ditagih yaitu membuat bagian piutang menyusun dokumen. Yang pertama dokumennya yaitu daftar piutang yang ditagih atau DPD. Yang kedua surat pemberitahuan atau SP. Kemudian dokumen-dokumen ini disiapkan dalam beberapa rangkap. Kemudian kedua bagian penagihan, yaitu melakukan penagihan ke debitur. Petugas penagihan membawa dokumen DPD, SP, dan DSP untuk menagih langsung ke pelanggan. Kemudian petugas menerima cek dari pelanggan sebagai pembayaran dan dokumen dikumpulkan. Itu dalam menerima cek dan surat pemberitahuan. Kemudian cek dan dokumen lainnya dikirim ke bagian kas untuk diproses lebih lanjut. Itu masuk ke dalam mengirimkan ke bagian kas. Kemudian yang ketiga ada bagian kas, yaitu yang pertama cek DPD dan DSP dibandingkan untuk memastikan kesesuaian antara jumlah dan pihak yang membayar. Itu masuk ke dalam bagian membandingkan dokumen. Kemudian jika cocok, bagian kas akan membuat bukti setoran dan mengarsipkan dokumen-dokumen terkait. Itu masuk ke dalam membuat bukti setoran. Dan yang terakhir, bukti setoran dan cek diserahkan ke bank untuk proses penyetoran. Masuk ke dalam setor ke bank. Dan yang terakhir yaitu bagian jurnal, yaitu menerima bukti setor dari bagian kas dan jurnal dicatat berdasarkan bukti setoran yang diterima. Lalu proses administrasi akuntansi diselesaikan. Masuk ke dalam bagian membuat jurnal penerimaan kas. Selanjutnya yaitu sistem penerimaan kas dari piutang melalui Lockbox Collection Plan. Konsep Lockbox Collection Plan ini adalah sistem penerimaan kas di mana perusahaan menyediakan post office box atau PO box di lokasi strategis dekat dengan debitur dan bekerja sama dengan bank untuk mengelola pembayaran piutang. Bank bertugas untuk membuka PO box, memproses cek, dan mengurus cek clearing sehingga mempercepat aliran kas ke perusahaan. Kemudian manfaatnya sendiri yaitu yang pertama efisiensi operasional, pekerjaan administrasi dialihkan dari perusahaan ke bank. Yang kedua kemudian bagi debitur. Yang ketiga percepatan arus kas.